Baik, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Baiklah anak-anak, pada pertemuan yang pertama ini, karena kita baru memulai pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti di kelas 7 ini, maka dari itu izinkanlah Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu agar kalian tahu siapa yang mengajarkan agama Hindu di kelas 7 ini. Langsung saja, nama Bapak Iwayan Sugiarto SPD, Sarjana Pendidikan. Alamat Bapak di Jalan Raya Sesetan, Gang Blibes 1A, tepatnya di Banjar KJ Sesetan. Nah, mungkin di sini kalian ada yang tinggal di daerah Sesetan, nanti bisa main kapan-kapan ya ke rumah Bapak untuk sharing-sharing materi. Nah, akan tetapi karena sekarang situasi sedang pandemi Covid, jadi Bapak sarankan agar kalian tetap berada di rumah. Karena apa? Agar apa? Kita semua bisa aman dan tidak terkena virus Covid ini. Bapak lanjutkan tempat tanggal lahir Bapak di Denpasar 5 November 1995. Status Bapak belum menikah karena di sini Bapak masih muda, usia Bapak kurang lebih sekarang 24 tahun dan November nanti usia Bapak sudah 25 tahun. Agama Bapak jelas karena di sini Bapak mengajarkan agama Hindu. Di SMP Dharma WK ini jelas agama Bapak agama Hindu. Hobi Bapak, nah mengenai hobi ada 3 di sini yang Bapak cantumkan. Ada menari, khususnya tari Bali, memancing, dan hal yang paling penting adalah membaca buku. Karena apa? Karena kalau kita membaca buku, pastilah apa? Wawasan kita terbuka luas. Jadi hal yang tidak kita ketahui, apabila kita membaca buku, pasti kita mengetahui hal tersebut. Kenapa? Buku adalah gudangnya ilmu pengetahuan. Selanjutnya riwayat pendidikan Bapak TK di Taman Kanak-kanak Kumara Adi 1 tahun 2000 sampai dengan 2002. SD Bapak di sekolah di SD Negeri 1 Sesetan tahun 2002 sampai dengan 2008. SMP Bapak tentu saja kalian pasti tahu ini, SMP Ganesha Denpasar tahun 2008 sampai dengan 2011. SMA Bapak di SMA Negeri 5 Denpasar tahun 2011 sampai dengan 2014. Nah, tamat SMA Bapak melanjutkan kuliah strata 1 atau S1 di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang sekarang namanya sudah berubah menjadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Bapak kuliah di sana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Nah, mengenai riwayat pendidikan Bapak ini, jadi Bapak di sini tidak pernah tidak naik kelas ya anak-anak ya. Jadi Bapak mohonkan juga kepada anak-anak rajin-rajinlah belajar. Apabila tidak tahu bisa tanyakan kepada guru, tanyakan kepada teman yang tahu. Karena sumber belajar itu tidak hanya di buku, tapi juga di teman sepergaulan kalian. Kalian juga bisa itu belajar di sana. Jadi Bapak tidak pernah tidak naik kelas. Bapak juga berharap kalian nantinya tidak tertinggal kelas. Nah, langsung saja pengenalan materi. Di semester 1 ini kita akan mempelajari 3 bab. Tetapi sebelum Bapak membahas itu, Bapak ingin anak-anak tahu. Karena kita di sini belajar agama Hindu, jadi anak-anak harus tahu apa itu Dainika Upasana. Seperti yang Bapak tampilkan di slide, Dainika Upasana itu adalah doa sehari-hari yang digunakan oleh umat Hindu. Contohnya Mantram Panganjali dan Paramasanti. Selain itu masih banyak contoh Dainika Upasana atau doa sehari-hari yang kalian harus kenali dan harus kalian lakoni. Seperti apa? Dari kalian baru bangun tidur saja, kalian sudah harus berdoa. Setelah bangun tidur kalian mandi. Di kamar mandi kalian cuci muka, itu juga harus berdoa. Setelah cuci muka kalian membasuh tangan dan kaki, itu juga harus berdoa. Lalu kalian gosok gigi,
itu juga harus berdoa. Jadi segala macam kegiatan yang kalian lakukan di dunia ini selama kalian masih hidup itu harus diawali dengan berdoa. Nah, doa-doa tersebut dilakukan untuk apa? Untuk menambah keyakinan kalian sebagai siswa, agar apa yang dilakukan dan apa yang dinikmati dari ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa dapat bermanfaat dalam kehidupan ini. Doa-doa juga merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apabila kita sudah berdoa, secara otomatis kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang menciptakan segala yang ada di dunia ini. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini akan disajikan doa memulai suatu pekerjaan. Dalam hal ini karena kalian belajar, maka doa sebelum mulai aktivitas belajar. Doa apa saja itu? Nah, yang pertama pasti kalian sudah pernah dengar apa itu salam panganjali umat. Nah, khususnya bagi beragama Hindu, kalian pasti tahu apa salam panganjali umat dalam agama Hindu. Salam panganjali umat dalam agama Hindu itu yaitu dengan Om Swastiastu. Mungkin kalian dari TK belajar sudah diajarkan Om Swastiastu ini bagaimana cara pengucapannya, apa artinya pasti sudah tahu ya. Nah, di sini kita mempertegas lagi. Karena apa? Apabila kalian mengucapkan suatu mantra, kalau tidak tahu artinya, itu sama dengan kalian apa? Bisa dikatakan sebagai orang yang gelap atau tidak tahu apa-apa. Karena apa? Di dalam susastra suci Hindu anak-anak, ada suatu kitab Nirukta Adi ayat 1 sloka 18 dijelaskan bahwa seseorang yang mengungkapkan mantra tidak mengerti makna yang terkandung dalam mantra tersebut, maka tidak memperoleh penerangan rohani. Ibaratnya apa? Seperti sebatang kayu bakar yang disiram minyak tanah tidak akan terbakar jikalau tidak ada api. Demikianlah orang yang hanya mengucapkan, tidak mengetahui arti atau makna mantra tersebut, maka tidak akan memperoleh cahaya pengetahuan sejati. Maka dari itulah apabila kalian mengucapkan mantra, kalian harus tahu apa itu arti mantra tersebut, apa makna yang tersirat di dalam mantra tersebut. Nah, kita kembali. Yang pertama yaitu salam panganjali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu ini anak-anak berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kata Om, Su, Asti, dan Astu. Om berarti Sang Hyang Widiwasa atau Brahman atau Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kalian mengucapkan kata Om saja, aksara Om saja, itu artinya apa? Itu sudah melambangkan Tuhan itu sendiri. Karena aksara Om ini sangat disucikan di dalam agama Hindu pada khususnya. Nah, Su artinya apa? Baik. Asti artinya ada atau berada, dan Astu berarti semoga. Jadi dengan demikian Om Swastiastu itu dapat diartikan apa? Semoga ada dalam keadaan baik atas karunia Sang Hyang Widi. Jadi apabila anak-anak mengucapkan Om Swastiastu, itu artinya anak-anak sudah berdoa atau mendoakan. Lawan bicara anak-anak apa? Berdoa untuk orang tersebut dalam keadaan baik dan diri anak sendiri dalam keadaan yang baik. Nah, proses sandi yang terjadi dalam aturan tata bahasa Sanskerta, karena di sini Om Swastiastu itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi di dalam bahasa Sanskerta itu kalian bisa baca di slide bahwa tidak ada huruf W. Jadi Swastiastu itu W itu diganti dengan V, ya nak ya. Akan tetapi maknanya sama, Swastiastu. Nah, Om Swastiastu adalah salam panganjali yang digunakan kapan saja digunakan itu, ya pastinya untuk membuka suatu pertemuan, ya anak-anak ya.
baik itu rapat, sambutan, dan lain sebagainya. Di samping itu anak-anak, salam panganjali ini digunakan untuk saling menyapa antara keluarga anak-anak di rumah, berdengan orang tua, dengan saudara, sahabat, dan di sekolah pada khususnya nanti kalian harus menggunakan salam panganjali ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang berada di sekolah. Siapa saja itu? Kepada ibu bapak guru, kepada pegawai sekolah, dan kepada orang-orang siapapun itu yang ada di lingkungan sekolah anak-anak. Nah, di sini salam panganjali ini Bapak tekankan harus kalian gunakan pada saat mulai suatu pelajaran nanti di kelas. Ini wajib digunakan. Ketika ibu guru, ibu bapak guru sudah masuk ke kelas, kalian harus berdiri lalu mengucapkan salam panganjali atau salam dengan mantra Om Swastiastu ini. Ya, jadi dengan mengucapkan kata Om Swastiastu dan membalasnya dengan hal yang sama, apabila kita ketemu dengan seseorang, maka apa? Kita saling mendoakan agar kita semua ini dalam keadaan baik atas karunia Sang Hyang Widi. Jadi Bapak tekankan kalian harus mengucapkan salam Om Swastiastu ini ketika apa? Ketika kalian bertemu dengan orang-orang di sekitar kalian, dan harus kalian gunakan pada saat nanti tatap muka di kelas. Selain itu, salam ini Bapak tekankan juga harus kalian gunakan pada saat pembelajaran daring. Seperti kalian memulai chat dengan guru, dengan teman, dengan siapapun itu di media sosial, kalian harus juga mengucapkan kata Om Swastiastu ini. Nah, apabila kalian sudah mengucapkan salam panganjali di pembukaan pelajaran nanti, jadi di penutupan pelajaran nanti kalian Bapak haruskan dan wajibkan harus juga mengucapkan salam Paramesanti. Jadi tidak asing lagi di telinga kalian mungkin apa salam Paramesanti itu. Jadi kata Paramesanti itu terdiri dari dua kata, yaitu parame dan santi. Parame dalam bahasa Sanskerta berarti yang utama atau terutama atau terindah. Sedangkan kata santi di sini berarti kedamaian yang sempurna. Jadi maksud dari ucapan salam yang mengandung doa ini tak lain adalah yang terutama dan terindah dalam hidup ini, tak lain dari merasakan sebuah kedamaian yang sempurna. Jadi apabila kalian mengucapkan salam Paramesanti ini, kata santi di sini saja anak-anak itu sudah berarti damai. Ketika kalian mengucapkan santi, secara otomatis pastilah apa? Hati kalian merasa damai, merasa tenang. Jadi di sini Bapak wajibkan juga kalian mengucapkan salam Paramesanti ini. Di akhir pertemuan pada saat proses pembelajaran mata pelajaran apapun itu. Tidak harus mata pelajaran agama Hindu saja. Jadi mata pelajaran yang kalian pelajari di sekolah. Nah, salam Paramesanti ini ibaratkan ada pertemuan, pasti ada suatu perpisahan, ada awalan, pasti ada akhiran. Jadi salam Paramesanti ini mantra apa yang harus diucapkan? Ya ini anak-anak. Dengan Om Santi 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 Om. Artinya apa? Om Sang Hyang Widi, semoga kami senantiasa dalam keadaan damai. Nah anak-anak, mungkin kalian sudah pernah mendengar Om Santi Santi ini. Kalian tahu kenapa di sini ada 3 santi? Ingat, dibaca santi, bukan sinta atau yang lainnya. Karena sinta itu bisa berarti apa? Tanah. Jadi di sini santi ya, jangan sampai salah baca. Santi. Santi itu artinya damai. Santi yang pertama ini artinya apa? Damai di hati kalian, di hati nurani.
Sedangkan Santi yang kedua itu berarti damai di bumi atau di dunia. Sedangkan Santi yang ketiga berarti damai selamanya. Jadi salam Parama Santi ini harus juga kalian ucapkan pada saat pembelajaran nanti. Nah, ini ada sikap. Sikap apa ini? Ya, tentu saja sikap pada saat mengucapkan salam panganjali umat dan apa? Dan salam Parama Santi. Baik cewek maupun cowok yang memeluk agama Hindu dan belajar agama Hindu pada khususnya haruslah mengucapkan salam ini ketika bertemu dengan seseorang. Nah, inilah sikapnya anak-anak. Jadi nanti kalian apabila ibu bapak guru kalian sudah masuk ke kelas untuk belajar maupun di media sosial nantinya, kalian harus mengucapkan Om Swastiastu ini. Apabila di kelas, kalian harus berdiri. Setelah berdiri, barulah kalian mengucapkan Om Swastiastu ini. Dengan apa? Dengan telapak tangan kanan dan kiri dirapatkan dan diletakkan di depan dada kalian. Ingat, di depan dada, jangan di perut atau menutupi mulut, harus tepat di dada karena ini merupakan salam sesama umat atau sesama seseorang. Nah, selanjutnya ada doa belajar agama Hindu kelas 7. Nah, mungkin kalian sudah pernah baca ini. Mantra ini adalah mantra Dewi Saraswati, memuja keagungan daripada Dewi Saraswati. Anak-anak ya. Lalu mantranya seperti apa? Nah, sekarang mohon anak-anak menyimaknya dengan baik. Karena apa? Doa ini akan kalian gunakan nanti setelah mengucapkan panganjali umat itu. Jadi setelah mengucapkan panganjali, kalian harus mengucapkan doa belajar agama Hindu ini. Doanya seperti apa? Mari kita belajar bersama. Mohon anak-anak nanti pelajari ini dan harus ingat ini. Baik, Bapak contohkan cara mengucapkan mantra ini. Nah, di sini kan ada A strip di atasnya. Jadi ini dibaca A dirga atau A panjang. Jadi setiap ada kata A dirga ini, maka anak-anak harus mengucapkannya dengan nada yang lebih panjang daripada kata-kata sebelumnya. Jadi di sini diucapkan Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawatume Sada. Seperti itu. Jadi artinya apa? Om Yang Widi, dalam wujudmu Dewi Saraswati, sebagai pemberi berkah ilmu pengetahuan, tuntunlah hamba. Semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karuniamu. Jadi anak-anak, setelah kalian mengucapkan mantra Om Swastiastu ini, jadi anak-anak harus juga mengucapkan artinya ini. Ya anak-anak ya. Jadi setelah kalian nanti selesai mengucapkan mantranya, kalian juga harus melanjutkannya dengan arti mantra ini. Baik, coba kita ulang. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Widyarambam Karisyami Siddhi
tume sada. Om Yang Widi, dalam wujudmu Dewi Saraswati sebagai pemberi berkah ilmu pengetahuan, tuntunlah hamba. Semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karuniamu. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, mantra di atas diucapkan sebelum belajar. Dengan tujuan apa? Jelas, memohon kepada Dewi Saraswati atau Sang Hyang Aji Saraswati sebagai dewinya ilmu pengetahuan agar memberikan pengetahuan kepada kita. Memohon agar Dewi Saraswati membimbing kita dari kebodohan menuju pengetahuan sejati. Jadi apabila kita belajar ilmu pengetahuan, pastinya kita belajar dari hal yang tidak tahu dan setelah kita belajar maka kita otomatis menjadi tahu. Mantra ini sangat baik anak-anak dilantunkan oleh para siswa, termasuk kalian para siswa yang sedang menempuh pendidikan di bangku sekolah ini, atau orang yang sedang mencari ilmu pengetahuan. Ini wajib digunakan pada saat nanti kalian di kelas tatap muka dengan ibu bapak guru. Jadi mohon ini dipelajari, dilafalkan, dimengerti arti dan makna mantra Om Saraswati atau Saraswati Puja ini, karena kita memuja Dewi Saraswati sebagai dewinya ilmu pengetahuan. Baik, kita ulang lagi sekalian anak. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawatume Sada. Baik, sekali lagi. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawatu Mesada. Itu anak-anak ya, nanti mohon ini dipelajari dengan baik karena ini akan kalian gunakan sama proses pembelajaran di kelas 7 nanti. Nah, selanjutnya ada sikap-sikap dalam pengucapan doa. Jadi sikap dalam pengucapan doa ini ada sikap panganjali atau anjali. Nah, sikap anjali ini kalian gunakan pada saat kalian mengucapkan, tentunya mengucapkan salam panganjali umat dan salam parame santih tersebut, baik di awal pertemuan maupun di akhir pertemuannya. Itu sikap panganjali ini sikap kedua tangan saling menempel seperti yang Bapak jelaskan tadi, harus dirapatkan. Jadi jari-jari tangan menunjuk ke atas dan diposisikan di depan dada dengan posisi kepala sedikit menunduk sebagai tanda penghormatan kepada orang lain. Jadi mohon kepala kalian agar ditundukkan sedikit. Agar apa? Untuk penghormatan, sebagai tanda penghormatan kepada orang lain. Nah, selanjutnya ada sikap Dewa Pratista atau Amustikarana. Jadi sikap Amustikarana ini kalian gunakan pada saat apa? Pada saat kalian trisandya di kelas nanti, dan pada saat kalian memulai pembelajaran dengan mengucapkan apa? Doa Saraswati Puja itu, atau memuja Dewi Saraswati itu. Nah, bagaimana sikap ini? Yaitu kedua ibu jari tangan kiri dan kanan ditempelkan, sedangkan jari-jari tangan
yang lainnya saling bertumpukan di ulu hati. Jadi antara jari tangan kanan dan kiri harus dirapatkan, tidak boleh renggang anak-anak. Ingat itu. Dan kedua, jempolnya harus diatapkan dan diletakkan di ulu hati ujung jempolnya. Nah, sikap ini adalah perlambang dari teratai sebagai lingga dari yang iswara atau Sang Hyang Widiwasa itu yang kita letakkan pada ulu hati atau herdaya. Jadi senantiasa apabila kalian melakoni sikap Dewa Pratistha ini secara otomatis, maka kalian sudah sudah artinya Tuhan itu ada di dalam hati nurani kalian, di dalam lubuk hati kalian. Jadi sikap ini dilakukan saat, ingat anak-anak ya, pada saat kalian bertrisandia di kelas dan memulai doa Saraswati itu. Nah, ini sikap yaitu amustikarana, tapi ini pada saat bersila. Apabila nanti kalian berdiri juga sama sikapnya seperti ini. Kalau bersila ini namanya Padmasana, kalau berdiri pada asana ya. Jadi kalian ingat ini ibu jari ini harus harus diletakkan di ulu hati, dan mohon ini harus dirapatkan seperti ini, tidak boleh renggang ya anak-anak ya. Nah, sikap amustikarana ini juga memberi makna apa? Nah, di sini kan ada 10 jari kalian. Ini melambangkan dasendriya, itu 10 indria yang ada di dalam diri kalian. Dan kenapa ini menghadap ke atas? Agar mendorong pikiran kalian menuju Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Hyang Widiwasa tersebut. Nah, ini karena ini kita pertemuan pertama, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran online atau daring nanti anak-anak ya. Jadi di sini kita buat suatu kontrak pembelajaran. Jadi anak-anak harus mengikuti peraturan yang Bapak buat selama pembelajaran online ini berlangsung, khususnya mata pelajaran agama Hindu dan budi pekerti. Yang pertama yaitu mengenai absensi. Nah, di pelajaran Bapak ini absensi kalian harus disiplin anak-anak. Apabila kalian tidak mengabsen, maka otomatis kalian tidak dianggap hadir atau alpa. Yang kedua, jika ada tugas selama pembelajaran, maka kalian sebagai siswa wajib mengumpulkan sesuai dengan prosedur yang diberikan guru mata pelajaran, khususnya mata pelajaran agama Hindu yang Bapak ajar ini. Jika kalian tidak mengumpulkan tugas atau latihan, nah di sini nanti kalian Bapak wajibkan punya 2 buku, yaitu 1 buku latihan dan yang kedua buku catatan. Jadi segala materi yang Bapak berikan harus kalian catat di buku catatan, dan segala tugas yang Bapak berikan harus kalian kerjakan di buku latihan, atau nanti Bapak suruh kalian menggunakan kertas double folio atau kertas yang lainnya ya, tergantung tugasnya itu. Tapi harus kalian mempunyai 2 buku ini. Apabila kalian tidak membuat tugas, maka otomatis nilai kalian akan Bapak kurangi. Begitu pula pengumpulan tugasnya harus tepat waktu. Apabila tidak tepat waktu juga nilainya akan Bapak kurangi anak-anak. Nah, itu yang Bapak dapat sampaikan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran online. Jika ada kendala, mohon hubungi wali kelas kalian di kelas 7 dan juga guru mapel. Nah, dalam hal ini guru mata pelajaran agama Hindu Bapak sendiri, ini WA Bapak. Nanti kita bisa sharing di WA ya, atau di grup WhatsApp yang sudah ada. Nah, ini ada materi semester 1. Yang pertama kitab Suci Weda, bab pertama. Bab kedua Awatara Dewa dan Batara. Bab ketiga Karma Pala. Nah, di bab pertama ini kitab Suci Weda ini dibagi menjadi beberapa sub anak-anak. Yang pertama, kalian bisa baca di LKS, ada pengertian Weda,
ada pengelompokan Weda atau kodifikasi Weda, ada pokok-pokok ajaran Weda, nilai-nilai yang terkandung dalam Weda, cara mengajarkan Weda dan menyebarkan ajaran Weda, fungsi dan sifat Weda, para resi penerima wahyu dan pengkodifikasi Weda. Jadi anak-anak, di bab 1 ini nanti kita pelajari apa sih itu Weda, mengapa Weda menjadi kitab suci agama Hindu. Nah, di sini kita pelajari anak-anak ya. Nah, mengenai kodifikasi Weda. Weda ini dibagi menjadi berapa bagian sih? Sebenarnya Weda ini nanti kita pelajari di bab 1 ini mengenai kodifikasi Weda. Karena apa? Pada dasarnya anak-anak pasti sudah tahu di SD, Weda itu dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Weda Sruti dan Smrti. Weda Sruti ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, banyak bagiannya anak-anak ya. Nanti kita pelajari di bab 1 ini. Sedangkan di bab sebelum ke bab 2, di bab 1 setelah selesai bab 1 nanti maka akan ada penilaian harian anak-anak. Jadi kalian harus ikuti itu penilaian harian. Jadi setiap bab nanti akan ada penilaian hariannya ketika sudah selesai belajar di bab tersebut. Adapun nilai yang Bapak akan lakukan di sini yaitu nilai-nilai, baik itu nilai tertulis maupun nilai tugas maupun nilai keterampilan kalian. Nah, khusus pada bab 1 ini Bapak ingin memberi kalian suatu praktek nantinya mengenai kitab suci Weda. Apa itu? Pasti sekalian sudah pernah lakoni dari SD, yaitu Puja Trisandil. Jadi di sini nilai praktek di semester 1 ini ada di bab ini. Ya anak-anak ya, jadi di sini ada nilai praktek Puja Trisandya. Yang Bapak nilai apa? Mengenai suara kalian, pelafalan mantra Trisandyanya benar atau tidak, sikap kalian pada saat Trisandya benar atau tidak, dan ketepatan kalian mengumpul. Ketepatan mengumpul ini maksudnya kalian Bapak suruh nanti buat video Puja Trisandya yang diupload di YouTube atau Google Classroom nanti sesuai instruksi Bapak ini. Ya anak-anak ya. Nah, mengenai bab kedua ada Awatara, Dewa, dan Batara anak-anak. Jadi di bab kedua ini ada beberapa subbab yang kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian daripada Awatara, Dewa, dan Batara itu. Sebenarnya apa sih itu Awatara? Apa sih itu Dewa? Apa sih itu Batara? Di sini kita pelajari anak-anak. Ingat. Dan apa hubungan ketiga aspek ini, Awatara, Dewa, dan Batara? Adakah hubungannya? Di sini kita pelajari. Serta apa perbedaan di antara ketiga ini? Apakah sama atau beda? Di sini kita pelajari. Dan juga tugas dan fungsi Awatara ini. Apa saja tugas-tugas dewa? Nah, dalam agama Hindu kan banyak ada dewa. Jadi di sini kita pelajari. Di Bali sendiri ada namanya Dewata Nawasanga atau Nawa Dewata. Jadi di penilaian ini sama dengan penilaian sebelumnya, nilai tertulisnya pasti dari tugas-tugas anak-anak ya. Jadi nilai proyek nanti di sini di bab ini ada nilai proyek yaitu apa? Menggambar atribut Nawa Dewata itu atau Dewata Nawasanga, itu tugas di sini di bab ini. Nah, setelah bab kedua ada bab ketiga mengenai karma pala. Di bab ketiga karma pala ini anak-anak ya, kita membahas mengenai beberapa submateri. Apa itu karma pala? Pengertian karma pala itu apa? Di sini kita bahas. Tentu saja dari SD kalian sudah mempelajari ini semua ya. Tapi di SMP ini kita lebih mengembangkan dan melanjutkan daripada materi yang kalian dapat di sekolah dasar atau SD tersebut. Nah, mengenai karma pala, bagaimana sih orang-orang, ciri-ciri orang yang terlahir di surga Syuta dan neraka Syuta atau surga loka dan neraka loka itu? Di sini kita pelajari. Dan jenis-jenis hukum karma pala itu ada berapa? Di sini kita pelajari anak-anak. Serta kisah tentang karma pala. Di sini nanti kita akan bercerita mengenai kisah tentang karma pala. Dan tugasnya di sini nanti apabila ada waktu lebih lama, jadi maka Bapak suruh kalian buat clipping, ditempelkan di buku gambar kalian. Apabila tidak clipping nanti maka Bapak akan suruh membuat cerita terkait tentang karma pala. Itu tugas proyek di sini anak-anak ya. Jadi itu. Nah, ini
materi pembelajaran yang tadi Bapak jelaskan. Yang pertama, kitab suci Weda sebagai tuntunan hidup. Yang kedua, konsep Awatara Dewa dan Batara dalam agama Hindu. Dan yang ketiga, konsep Karmapala sebagai hukum sebab akibat dalam agama Hindu. Nah, ini praktek Trisandilnya nanti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, hal yang menjadi penilaian dalam pembelajaran di semester 1 ini, sesuai yang Bapak jelaskan tadi, dirangkum menjadi 3 ini. Ada aspek kognitif atau aspek pengetahuan, ada afektif atau sikap, dan psikomotorik. Ingat, atau keterampilan itu ya. Jadi di aspek kognitif ini, anak-anak harus mengerjakan segala macam tugas yang Bapak berikan. Dalam aspek pengetahuan yaitu tes tertulis nanti. Sedangkan aspek sikap ini, sikap yang kalian Bapak nilai nanti, karena kita belajar online, maka jelas sikap kalian berbicara kepada Bapak, mau di telepon, mau di chat, bagaimana tata sopan santun kalian kepada Bapak nanti di sini akan Bapak nilai. Dan juga psikomotorik, keterampilan. Nah, di keterampilan ini nanti Bapak akan nilai kalian mengenai Trisandya tersebut. Praktek itu ada di keterampilan ini aspeknya. Dan juga proyek itu ada juga di keterampilan ini yang Bapak suruh buat tadi. Di sini dia. Baik, itu saja untuk pertemuan yang pertama pada hari ini Bapak akhiri. Dan untuk pertemuan selanjutnya yaitu ada kitab suci Weda. Nanti kalian mohon pelajari kitab suci Weda, yakni pengertian Weda itu. Nah, ini anak-anak ya, mohon kalian pelajari. Tujuan pembelajaran nanti Weda itu ada sini. Apa itu Weda nanti kita pelajari di sana. Nah, sekian pemaparan materi perkenalan pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, anak-anak bisa tanyakan di Google Classroom ini. Bisa anak-anak ketik pertanyaannya, atau kalau lebih jelas nanti agar Bapak tanggap, bisa kalian WA Bapak sesuai dengan nomor Bapak tadi, dan bisa di grup juga kita sharing-sharing materi. Nanti mengenai tugas di perkenalan ini nanti akan Bapak sampaikan di Google Classroom ini juga. Mohon kalian simak dan juga kerjakan dengan baik. Dan mohon juga absensinya diisi anak-anak ya. Baik, sekian pemaparan perkenalan materi pada hari ini. Bapak akhiri dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.